Selamat siang semuanya. Hari ini kita bakal bahas tentang token-token Chinese ya. Jadi karena sentimen saat ini lagi rame banget kan soal masalah Chinese token, sebenarnya dari Februari sih. Nah, cuman banyak yang bertanya di grup Telegram dan pas aku live kalau Chinese token tuh masih oke nggak sih? Bagus nggak sih buat long term? Nah, mungkin di sini aku bakal sharing sedikit tentang point of view-nya aku ya. Yang tentunya disclaimer on ini full adalah analisa aku, jadi setiap orang bisa mempunyai analisa yang berbeda-beda. Oke, oke, kita bakal lanjut dulu. Mungkin kita harus tahu dulu dasarnya kenapa Chinese token bisa pump. Pada dasarnya pemerintahan Hong Kong itu atau China juga itu terlihat seperti sedang mendukung atau support untuk eh, cryptocurrency lah kalau bisa dibilang gitu ya. Nah, makanya kemarin tiba-tiba pump. Nah, aku punya analisa sederhana sih sebenarnya. Kan sebenarnya dari tahun 2012 kurang lebih itu Bitcoin itu paling sering banget kena dampak efek dari China. Kalian pasti udah tahu kan di 2021 pun lagi-lagi 2020-2021 tuh China juga ngeban industri cryptocurrency kan sampai semua miners pada harus keluar. Padahal uh, di China itu lagi rame banget, maksudnya salah satu yang terbesar miners di sana gitu. Dan akhirnya mereka harus lompat dan pindah dari China, keluar dari China karena semua industrinya bakal di-ban sama China. Nah, jadi kebanyakan China itu dari 2012 itu bilang ban ini itu dan menjadi sebuah masalah lah kalau menurut aku ya. Sampai akhirnya Chinese itu maksudnya paling sering sampai di ban user-user Chinese itu di ban sama kemarin yang aku ingat itu adalah Binance sama Coinbase kalau nggak salah. Jadi user-user Chinese itu nggak boleh daftar di sana. Sekarang aku nggak tahu update-nya, tapi dulu kalau kalian ingat di 2021 gara-gara China itu ngeban industri kriptonya, alhasil kayaknya si exchange sepakat bahwa oh udahlah gue nggak mau sampai ini terjadi ada isu yang berat-berat lagi, gue ban aja lah orang-orang user China gitu. Jadi itu yang terjadi di 2021 kalau nggak salah kemarin yang aku ingat. Oke. Dan sekarang kalau ditanya kok kira-kira Chinese token ini yang berhubungan dengan narasinya Chinese itu bagus nggak sih buat jangka panjang? Kalau buat aku, untuk harga yang sudah sangat tinggi ini, kenaikannya, aku bilang enggak. Kenapa enggak? I mean, kurang wise aja kamu invest ke Chinese token. Kenapa? Buat jangka panjang. Karena kalau kita ngomongin jangka panjang, berarti kita bakal membicarakan soal sampai bertahun-tahun kan. Mungkin sampai halving, mungkin sampai 10 tahun gitu kan. Atau ya 10 tahun terlalu lama sih. 5 tahun lah I think ya. Nah, poinnya adalah sebenarnya takutnya nanti pas harga udah naik, and then China-nya bilang ada drama-drama lagi lah dari China-nya, akhirnya nanti malah drop. Dan yang paling drop pasti koin apa? Yang berhubungan juga dong dengan Chinese token, yaitu salah satunya CFX mungkin, terus beberapa teman-temannya Kokos gitu kan. So I mean like ngeri, takut. Aku lebih maksudnya BTC aja bisa kena dampak dari ketika China bilang ban BTC, yang kena dampak aja BTC bisa kena, apalagi yang berhubungan dengan Chinese gitu kan. This is good for trading karena volatile, lagi ada volume, itu adalah makanan buat orang-orang yang suka trader itu pasti suka ke sana karena ya balik lagi ya soal karena ada volumenya, karena traders itu pasti nyari yang punya banyak volume gitu untuk long dan short gitu. So for me now aku cuman senangnya untuk di trading aja untuk si koin-koin yang berhubungan dengan China ini. Oke. So, itu yang pertama. Oke, berikutnya aku bakal spill beberapa token-token yang sebenarnya dari 21 Februari 2000, sorry bukan 2022, 2023 ya. Dari 21 Februari itu kita sudah bahas soal masalah koin ini. Dan ada beberapa narasi kenapa sih koin-koin ini berhubungan dengan China dan pump kemarin ya. Dan yang pertama aku bakal bahas barengan dengan teknikal ya, jadi selang-seling. Yang pertama itu adalah tentang Filecoin atau dikenal sebagai FIL ya. Ini sebenarnya pada dasarnya adalah crypto web 3.0. Aku nggak bakal bahas secara detail, tapi pada dasarnya Filecoin ini itu berhubungan dengan Chinese. Kenapa? Karena dia majority of minorsnya berada di China. Itu yang kenapa dikatakan Chinese token, Chinese coin, gitu, cryptocurrency dari Chinese. So,
ini adalah ya ini adalah ada sentuhan-sentuhannya itu karena ini, kenapa feel sampai naik karena pas ada Chinese itu ya. Dan di lain hal sebenarnya Filecoin ini menariknya dari sisi Web 3.0-nya juga ya. Jadi sebenarnya dengan kamu beli Filecoin itu feel itu nggak cuman invest ke Chinese-nya, tapi kamu Web 3.0-nya juga. Jadi kalau ngomongin menariknya ya Web 3.0. Tetapi hati-hati, long term is okay, tapi kalau sampai ada narasi drama-dramanya dari China, itu ini juga bakal kena dampak dasarnya gitu. Nah, kenapa, maksud aku tuh kenapa sih kayak gini-gini nih bahaya gitu. Maksudnya bukan bahaya sih kalau buat long term ya. Kalian kalau ingat kasus GMT yang kalau kalian lari olahraga nanti bakal ke tracking dan dapat biaya, dapat duit gitu kan. Itu kan masalahnya gini. Kemarin si GMT juga kena masalah kan sama China, akhirnya dia nggak bisa dipakai di China and then turun harganya. Nah, itu yang seberbahaya itu kalau Cina gitu ya. Kalau sampai dia buat drama-drama hal-hal seperti itu. Nah, yang ditakutkan itu tadi ya, yang buat jangka-jangka panjang. Jadi, menurut aku mending dibuat trading aja udah cukup lah ya. So, buat feel, kita bakal coba lihat teknikalnya ya. Technical feel. Kita bakal coba lihat dari, I think, 1 month-nya. Ini aku hide dulu. Terlalu banyak. Oke. 1 month, I think kurang oke juga kalau aku bahas 1 month-nya, dan penurunan juga udah sangat jauh banget dari atasnya ya. Dari dia kan rilis di 2020. Penurunannya udah 98%. I mean secara teknikal pun dia masih kurang lah ya, masih kurang, belum bisa dikatakan reversal juga ya. Itu. Terus kita langsung coba ke daily aja ya. Oke, for daily yang bisa kita ambil dan lihat adalah kita coba gambar sedikit seperti ini, and then ini oke. Nah, kalau untuk ininya ini rada-rada gini ya, coba kita gambar ya. Ini contohnya begini nih. Nah, oke. Jadi di sini dia udah break ya. Di sini secara resistannya dia udah break di bagian sini. Terus di sini ada resisten lagi, dan di sini ada resisten lagi, dan di sini ada resisten lagi. Oke, tunggu. Yang menariknya adalah kalian kalau mau ambil fill itu, ini kan udah breakout nih. Kalau kalian lihat ya, di sini udah breakout. Oke, sudah breakout di candlestick yang hijau ini. Oke, dan sekarang ini posisinya dia retest dan sempat dibawa turun ke bawah dan bertahan lagi, ditarik sampai ke atas. So kalau misalnya ini intinya dia harus bisa bertahan lah. Harus bisa bertahan di support saat ini 0,59. Sorry guys, what the fuck man, ini aku belum ganti. Shit, aku belum ganti ini guys. Sorry. Aduh, I think aku nggak bakal bisa ngulang, tapi aku bakal coba quick aja ya tadi dari apa yang udah di share ya. Ini Filecoin tadi ya, terus Filecoin naratifnya ya, ini dia Chinese token. Oh bangke ya. Terus ini fill ya, terus fill seperti ini ya. Tadi kan aku sudah share tentang 1 month. Oh my god, di 1 month-nya tadi aku lihat kurang, belum bisa dikatakan reversal juga ya. Aku nggak bisa ngulang lagi guys, kalau ngulang dari ini lumayan juga. Nggak apa-apa lah ya, untung baru bahas teknikal dan aku perhatikan OBS-nya ya. Aman, kita ngulang dikit aja. Daily candle-nya ya, kita bisa lihat di sini bahwa fill-nya itu sudah breakout dan sempat retest dan dibawa ke bawah, tapi ditarik lagi ke atas. So retestnya masih sehat, masih bagus ya, masih nice. Dan kalau dia mau bisa bertahan, dan kalau kalian misalnya mau trading, I think di area ini nih menarik sebenarnya. Dan dimana jika kalian taruh resikonya di sini, ini kan sekitar 5%. So kalian mau ambil take profit di sini fine ya, karena 1:2, karena resikonya 4-8%, 4,8%. Take profitnya di area sekitar 10%. So start from here, ini menarik ya. Kalau kalian misalnya mau ambil buat spot trading, intinya sebenarnya sederhananya gini guys. Kalau technical, selama dia nggak balik lagi ke bawah, maka arahnya masih ke atas ya, selama dia nggak breakdown ke 5,93. Jadi sebenarnya kalau kalian mau cut loss, kalau dia closing daily-nya di bawah 5,93, sebenarnya kalian udah cut loss boleh. Jadi sebenarnya kalau kayak posisinya di sini dia closing ya, harus closing, oke?
harus closing. Kalau dia udah closing di bawah situ daily, udah kalian buang aja barangnya, oke? Jadi kurang lebih seperti itu. Take profit bisa ambil take profit pertama bertahap di 6,2 and then 6,5. Kalau misalnya masih kencang juga ya boleh ambil di sinilah 6,7. Oke. Itu buat file coin. Di tanggal berapa ini? 16 Februari kemarin naik. Oh ya, ini kenaikan yang pas naratif ini ya. Chinese. Oke. I think that's it for daily. Coba kita lihat 4 jamnya gimana. Ya 4 jamnya sebenarnya rada mengerikan tuh yang kayak gini guys. Dia balik ke bawah lagi kan sebenarnya. Tapi ya ini masih nggak stabil sebenarnya kalau gini ya. Tapi intinya make sure secara daily-nya aja dia bisa bertahan di 5,935 ini aja ya, cukup. Oke. I think sih dia bakal naik sih. Kalau dilihat kayak gini ya, selama BTC Ethereum nggak jadi turun ya, I think bakal masih tetap bakal tetap bisa naik ke atas lah ya. Dan alt season lah I think sudah mulai. Terus kita coba lihat 1 hour. Nah 1 hour-nya kita bisa lihat seperti ini. Oke. Ya, nah jadi kita bisa lihat bahwa ini makin lama makin mengecil atau kita bilang konsol. Oke, jadi kita bisa lihat di sini juga bahwa arahnya nanti bakal kemana ya, kayak gini. Oke, so ini kita bisa perhatikan seperti ini. Ini kita bisa taruh sini. Dan I think aku bakal bikin trading plan ini. Sini ya. Terus stop lossnya sini. Aku bakal bikin trading plan buat grupku. Spot fill trading. Fill spot trade. Oke. Jadi ya kayak gini lah. Udah dikasih ke grup. Oke. Terus kita coba cek apa lagi ya. Di sini. Next coinnya adalah Conflux ya. Conflux itu adalah CFX. Nah ini adalah koin yang dimana salah satu-satunya yang compliant dengan regulasi blockchain. Satu-satunya kripto lah yang compliant dengan China ini regulasinya. So ini sebenarnya adalah Instagramnya Cina, Conflux ini. Itu makanya ini sempat naik juga token CFX ini. So let's see ya. Let's see tentang Conflux CFX secara teknikalnya. Oke. Kita coba lihat di secara monthly sih. Nah, secara monthly ya, kita lihat dulu. Secara monthly dia bertahan di area ini. Ini udah breakout juga sih. Ya, ini menarik lah. Jadi, tapi kalau aku lebih prefer ngantrinya di 0,32 karena kalau memang ada penurunan lumayan ya 17% guys. Kalau sampai turun dari harga sekarang ke 15% kalau turun ya. Karena di sini berpotensi balik ke neckline dulu, tapi sebenarnya ini area support sih, support yang sekarang menjadi support lah. Tapi bisa ke bawah nggak? Masih bisa. Itu. Jadi area 0,32 fine. Ini juga fine kalau kalian masih believe sama ini ya, CFX ya. Intinya selama dia masih di ranging 0,38 sampai 0,32 itu masih area selama bertahan di sana masih bagus untuk Conflux, oke. Masih oke. Tapi kalau dia udah jebol 0,32 maka arahnya ke bawah ya, karena dia nggak mampu bertahan di area supportnya. Dan I think Conflux still menarik ya. Aku coba buka daily aja langsung supaya nggak terlalu panjang. Dan kita bisa lihat di sini. Oke, patternnya seperti ini. I think ini lebih cocok dijadikan ascending triangle seperti ini ya. And then ya seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil ini, kalau dia breakout di area ini ya, di area ini
Tapi kalau dia jebol di trendline dia ini, maka kalian lebih cocoknya shortnya sampai mana? Shortnya bisa sampai sini atau sampai sini. Nah, levelnya TP-nya ya, itu 2. Ini daily ya. Nah, sekarang poinnya adalah kira-kira kenaikan ini kalau sampai di breakout itu sampai mana kan? Aku bakal ambil swing yang dari sini ya, swing dari sini sampai sini penurunannya. So jika kita ambil kenaikannya maka sampai aku bakal prefer di area ini atau sampai sini. Tapi ini juga udah very enough. Nah kalau kalian mau trading di sini juga boleh ngambil dari bawah ini ya, kan aku anggap ini low-nya dia, terus kita bisa ambil ke sini. So ini buat spot. I think spot trading di sini masih oke lah. Aku coba taruh ini ya. Sorry, lebih better ininya aku nyalain kayak gini aja. Oke, matiin. Jadi kita ambil ranging ini aja. Aku save deh. Area TP. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa taruh di sini, bisa taruh di sini. Oke. Aku bakal taruh trading plan-nya begini. 10%. Okay, spot trading. I think this is good. Looks good. Looks good and looks okay. Ya. Ini spot trading. Kita taruh sini, taruh sini, taruh sini. Ini kalau tag di sini berarti 19%, 19,2. Aku bakal tambahin di sini teks 19,2%. Minusnya 10%. Jadi kalian harus hitung-hitung guys. Kalau kalian entry spot itu kira-kira kalian sanggup hilang kehabisan itu di minus berapa, oke? Jadi seperti itu cara mainnya. Oke, I think this is nice. Jadi misalnya kalau kalian relanya hilangnya 500.000 kan. Nah, kalau kalian rela 500.000 kalian hilang, berarti kalian boleh masukin sekitar 5 juta. Karena kan 10%-nya adalah 500.000, begitu. Tapi ya. Jadi atau resikonya seperti itu teman-teman, kalau aku biasa gitu. Terus ini CFX spot trading. Oh, ini dulu copy. Okay, I think enough for CFX. And then kita bahas apa lagi nih? Phoenix ya, Phoenix itu PHB ya PSB. PSB kita coba cek di sini. Tadi aku udah klik. Okay, this one is PSB. Okay. PSB. I think PSB bakal lebih ke arah sini ya. Sini. Oke. Sini. Oke. Jadi buy-nya kalau dia breakout atau breakdown itu short ya. Dengan narasi yang sepertinya terlihat bakal lagi bagus-bagus aja ya. Kalian bisa tapi ini aku rada denger ini guys. Ini udah rada di ujung nih. Wait. Aku rapiin dikit. Nah. Ya. Kalau yang kayak gini aku I think bakal ambil kalau dia confirm breakout aja ya. Kita ambil pas dia breakout dimanapun dia berada. Mungkin dia breakout di sini, kalian mau ambil fine, atau kalian mau short itu ambil dia kalau short dia jebol ini ya. Jadi kalian bisa ambil for daily ya, ini atau ini. Terus kalau kita ngomongin 4 jam potensi kalau dia itu bisa ditarik sampai ke area ini ya. Jadi mungkin aku bakal ambil long dulu. I think ini masih fine so far. Kita bisa ambil, nah ini 1-2% lah ya.
kita ambil risknya, dan TP-nya di area ini. I think oke. Ini kan ada di sini ya. Terus kalau mau sampai sini juga fine, 5%. I think sini enough, very enough. Oke, very enough. Jadi I put here, and here. Oke, ini untuk PSB. Oke. Ini aku juga kasih trading apa nih? PSB long BTC-nya naik, looks good. Ethereum-nya, nanti tradinganku gimana tuh Ethereum tuh? Ethereum turun. Masih oke. Okay. 15 menit. Oke. Ini kalau 15 menit close kayak gini, kita kita close, kita cut loss. Oke. Ini di grup. Jadi kadang kalau lagi main time frame pendek ini kan kalian lihat nih. Ini kan 0,2%, yang ini 0,1%. So risknya 0,1%. Kalau kalian kali 10, leverage, maka ini cuman sebesar 1% doang minusnya. Tapi kalau kalian kali 100, bakal jadi 10% gitu. Jadi ini adalah area-area cut loss. Gitu, area-area cut loss, tapi tunggu closing. Kalau enggak nanti malah nanggung gitu. Nah, kadang kita scalping main kecil aja guys, kayak gini. So resikonya nggak terlalu besar lah ya. Lagian beberapa orang yang baru main kan pasti maksimum leverage itu kali 20 gitu. Oke, kita lanjut untuk Cocos di YouTube Cocos itu ini ya. Kita coba ambil 1 hour, 1 day. Ini aku hide dulu. Nah, Cocos ini sama rectangle ya guys, ascending rectangle pattern seperti ini. Terus kalau Cocos sendiri aku lebih prefer buy kalau dia bisa bertahan di area trendline ini ya. Tapi kalau jebol kita bisa short, and then kita bisa ambil kalau dia breakout di sini. Target dia paling terdekat itu adalah area ini. Satu. Di sini juga boleh ambil sih TP bertahap atau mau TP langsung kalau kalian takut ya. Terus di sini ya. Nah, kurang lebih begini untuk Cocos. Jadi so far dia masih konsol di sini lah. Oke. Nah, dan ya antri, kalau misalnya kalian mau masih menganggap dia bakal bertahan ya, kalian bisa antri di sini, bisa buy di sini. Kalau dia bisa bertahan di area 1,48, kalau nggak bisa jebol di bawah ya kalian buang aja atau kalian short aja. Oke. Kurang lebih begitu. Ini 20%, naik ke atas itu, ini 47%. That's it for Cocos. Cocos itu koin apa ya? Aku lupa. Cocos itu koin China based gamify team. Jadi Binance Lab itu salah satu investornya. And then, jadi kalau sampai Binance ada problem, Cocosnya pasti kena guys, pasti berasa. Alchemy Pay itu dia salah satu pembayarannya di alat pembayaran di China. Yang dimana koinnya itu bernama ACH ini. Oke, this one is ACH. Semalam I think kemarin sempat tuh yang pas lagi live tiba-tiba ada nanya ACH gimana kalau nggak salah ya. So ACH di grupku juga pada trading short. Jadi aku sempat ditanyain gimana, dan ACH ini ada pantulan di sini, ada resisten, supply, pas di sini kita short ya kayak gini. Jadi kemarin kita tektokan berkali-kali
ACH tuh. Jadi sempat kita tradingin. Let me see di chat. Ya ini intinya di sini pembahasan dari hari Minggu. Intinya kita udah setelah ACH berkali-kali TP, ya intinya ACH jadi kita short berkali-kali kemarin sih gitu. Terus kalau ngomongin teknikalnya, aku bakal coba hilangin dulu ini supaya tidak mengganggu. Ini juga tidak mengganggu. Nah sekarang kalau kita bisa lihat ACH itu selama dia bisa bertahan sini, kayaknya selama ini dia masih bisa bertahan di sini deh. Jadi kalau kalian mau nunggu, kalian bisa tunggu di area ini, demand-nya dia, ya. Terus long di sini. Nah, TP-nya di sini oke lah, 10%. Oke, nice. This is good. This is good. Ya, this is looks good. Oke, so bisa ambil di sini dan sini TP sini. Terus kalau dia nggak bertahan bisa up TP di sini. Oke. That's it. ACH spot trade. Andre di 0,0397. Okay, I think that's it for Chinese narrative ya, token. So tidak ada lagi dan ya good luck, semoga ya buat trading oke. Beberapa kriptonya juga terlihat menarik untuk kripto ini ya, untuk koin-koin dari CFX bisa kita mainin, tradingin ya. Dan jangan kalau kalian tipenya greedy masih berharap dia naik, that's okay, tinggal pasang stop loss-nya di plusin aja, dinaikin bertahap ya. So kalian nggak bakal takut lagi kalau tradingnya ya, begitu. Tunggu, aku mau cek dulu maintain ini dulu. Ini oke, stop loss ya. Berarti ini SL. SL ya guys. Terus Ethereum-nya juga masih aman. Tarik ini harusnya Ethereum. Oke, thank you semuanya buat hari ini untuk pembahasan Chinese tokennya, kurang lebih seperti itu. Semoga nggak dalam waktu dekat ini jangan ada, kalau ya intinya kalau Chinese token tiba-tiba drama-drama ya tinggal short aja sih ya, karena kan ini udah lagi di atas-atas juga untuk koin-koin China gitu. Dan Ethereum Shanghai, paling dari sisi aku Ethereum Shanghai itu belum activated, yang benar-benar activated ya. Kenapa? Karena dia baru rilis. Istilahnya kalian baru kayak iPhone lah ya, iPhone 14 kemarin datang muncul rilis, apakah udah ada langsung di Indonesia? Enggak kan. Sama ketika kita minum air putih, apakah ketika kita minum air putih langsung keluar? Enggak juga kan. Semuanya balik lagi tergantung dari bagaimana mereka, orang-orang pasti lagi belajar guys, lagi belajar cara tarik duitnya, cara pas stakingnya, terus sistemnya bagaimana, itu pasti butuh proses untuk mereka belajar. Jadi kita bisa lihat lah, kalau sampai misalnya terjadi penarikan untuk Ethereum yang mulai ada yang buang-buang ya, berarti itu sudah aktif ya, sudah aktif untuk Ethereum Shanghai-nya, orang-orang udah ngerti caranya juga gitu ya. Dan ini kita sepertinya ya selama dia masih bertahan di 1900 sih masih oke sih. Oke, ini kayaknya mulai short ya. Tunggu kita cek dulu. Intinya dia nggak boleh closing di sini guys. Nah, closing ya. Jadi aku big tipenya itu kalau lagi main jangka pendek pasti aku jaga ini marketnya. I mean nggak aku tinggal langsung pasang SL, jadi aku liatin dulu. Kalau dia udah patah trend dari itu baru aku close gitu. Dan member juga sekarang udah melakukan hal itu juga. Intinya kalau dia main tradingnya bukan spot ya. Kalau spot baru boleh ditinggal, lebih better. Kalau mau tidur lebih baik jangan trading sih, karena nanti kalian malah ketiduran dan
ya dibawa ke bawah, karena kita udah tahu bahwa spot aja udah volatile. Kalau kalian main feature dikali 100 misalnya, berarti kan volatile yang kalian maksud terlalu volatile itu berarti volatilenya kali 100 gitu kan. Jadi ya berbahaya banget gitu. So that's it for today. I think thank you semuanya. Semoga bermanfaat apa yang di-share. Sorry yang tadi pertama kali itu lupa untuk digantiin ininya, arahnya, kameranya. Terus jangan lupa subscribe, follow semua sosial media, comment, like, and share jika kalian merasa berguna, dan selalu support YouTube ini. Oke? Thank you semuanya. Bye-bye.